Magnus Carlsen menggeser Anand dari puncak klasemen Norway Chess babak ke-6 setelah hari ini menghentikan perlawanan Shakhriyar Mamediarov di game klasik. Viswanathan Anand sendiri berada di peringkat 2 setelah bermain remis dengan Anish Giri baik di catur klasik maupun Armageddon. Sementara itu Wesley So menaklukkan Ariantari di game Armageddon dan berada di peringkat 3. Kemenangan Magnus atas Mamediarov dibuka dengan reti opening D5, G3, G6, dan keduanya fianchetto. Pion D4, kuda F6, keduanya rokade. Lalu C4 dan C6. Kuda menteri keluar, pion ditukar. Untuk sementara Mamediarov unggul 1 pion. Selanjutnya E4, gajah G4, H3, gajah ditukar, gajah makan, pion E5, dan pion ditukar, kuda D7. Magnus melewatkan pion dan pion makan, kemudian gajah E3. Menteri E7, gajah G2, kuda A6, dan menteri E2. Mamediarov pada posisi ini melihat bahwa tidak ada gunanya mempertahankan pion C, jadi dia menggerakkan kuda. Magnus mengambil pion, mendapatkan kembali kekurangan pionnya. Dan di sini Mamediarov melakukan forking. Magnus membalas dengan taktik discovery. Lalu setelah pion makan, menteri makan kuda. Pion D4, gajah D2. Mamediarov punya pion bebas. Selanjutnya dia menggerakkan benteng menyerang menteri dan menteri B3. Kuda menyerang menteri, menteri A3, menteri D7, dan benteng C1. Pion B6. Lalu pada langkah 23 Magnus mengorbankan pion. Mamediarov mengambil pion tersebut dan benteng menyerang gajah. Gajah lari. Sebagai ganti kehilangan pion, Magnus mendapatkan file E. Sekarang dia mengusir kuda. Kuda A4, kemudian benteng ditukar, benteng makan, dan menteri B3. Mamediarov mengorbankan pion E, dia melangkah kuda C3. Setelah benteng makan pion, raja diamankan. Magnus juga mengamankan raja. Dan lalu benteng E8. Magnus menukar benteng, menteri makan, dan menteri C4. Pion H6, A3, A5, pion ditukar, pion makan, dan gajah mundur. Lalu menteri menyerang pion. Magnus menggerakkan raja, tapi Mamediarov tidak terburu-buru. Dia terlebih dahulu menyerang gajah. Kemudian setelah gajah mundur, barulah menteri makan pion. Magnus membalas gajah menyerang kuda. Kuda D6, menteri A6, serangan pada 2 pion. Mamediarov menggerakkan kuda. Dan di sini pion H4, tapi dihentikan pion H5. Lalu gajah makan pion. Raja H7, menteri B5, serangan pada kuda. Kuda dipertahankan dan menteri D5. Kemudian menteri diadu, tapi Magnus menghindarkan menteri. Menteri E5 dan gajah ke petak D8. Menteri E6, menteri B7, kuda D6, dan menteri C6. Kita sampai pada langkah 46, di mana Mamediarov melakukan kesalahan fatal, yaitu menteri B3. Ini langsung dibalas gajah makan pion skak. Raja makan, menteri makan kuda skak. Raja H7, dan Magnus unggul 1 pion yang adalah pion bebas. Selanjutnya dia melakukan pinning, memastikan gajah tidak bisa bergerak. Raja G6,
Menteri C6 skak. Raja mundur dan Menteri C5. Mamediarov berbalik melakukan skak. Pion menutup skak dan Raja ke petak E8. Kemudian gajah C7. Menteri B2 skak. Raja H3 dan Mamediarov kembali melakukan kesalahan fatal, yaitu D3. Magnus dengan senang hati menghilangkan pion H sambil melakukan skak. Dan setelah Raja D7, Menteri skak. Mamediarov masih memainkan satu langkah lagi, yaitu Raja C6. Tapi kemudian menyadari bahwa Magnus punya 3 pion bebas dan di saat yang sama dia juga tinggal memiliki sisa waktu 31 detik. Jadi dia langsung menyerah. Setelah ini Magnus pasti akan kembali melakukan skak. Dan sesudah Raja menghindar, gajah akan ke petak F4 memberikan serangan pada pion, di mana jika pion diselamatkan, Menteri D5 skak dan pion bebas akan hilang.